Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, children. Good morning, children. Meet again with the teacher Rehan. How are you, children? Today I hope everyone is healthy always. Keep the spirit, yes. Learn from home. Well, before we start the learning process in the morning, let's start together by reading a prayer together. And praying, starting Bismillahirrahmanirrahim. Rabitu billahi rabba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin ya rabbal alamin. Well, thank you, children. You have been willing to pray for all our lesson today to get blessing from Allah. Baik, terima kasih anak-anak yang sudah mau berdoa semuanya. Semoga pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik anak-anak, sebelum kita belajar pada hari ini, mari yuk kita semangati diri kita dengan kita melakukan tepuk semangat. Nah, ikutin Bapak ya. Tepuk semangat. 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 Bisa seperti itu anak-anak. Mari yuk kita mulai. Tepuk semangat. 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 Baik, terima kasih anak-anak yang sudah mau mengikuti tepuk semangat. Alright, let's children, let's sing the Garuda Pancasila song together so that our love for our homeland will increase. Baik anak-anak, mari yuk kita nyanyi lagu Garuda Pancasila secara bersama-sama agar kecintaan kita terhadap tanah air kita semakin bertambah. Let's go. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih anak-anak yang sudah mau menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Today we will learn about class 4, term 3. What is term 3? Which is sharing for living thing. Subterm 3. Subterm 3, that is let's love the environment and learning to. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kelas 4. Tema 3, apa itu tema 3? Yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Kemudian subtema 3 yaitu ayo cintai lingkungan. Dan pembelajaran kedua. Nah, baik anak-anak, untuk capaian yang akan kita lakukan pada pagi hari ini adalah anak-anak nanti bisa menganalisis hak dan kewajiban sebagai masyarakat dan lingkungan dengan benar. Nah, yang kedua, anak-anak mampu untuk memberikan contoh atau tindakan
untuk menjaga lingkungan dengan benar. Yang ketiga, bisa untuk menjelaskan apa itu karya montase dengan benar. Dan yang terakhir, proyeknya adalah nantinya anak-anak bisa membuat karya seni montase dengan bahan bekas secara kreatif. Ya, the environment around us is a lot, one of which is a park. There is a playground, there is market and so. Let's look at the following picture. How if you see the story of Benny, Lani, and Udin when they go to the market. If we look again at the activities of Benny and his friend at the market, then they don't get the comfort or not getting that comfort caused by the activities of the existing trader in the market for not maintaining clean lines. Nah, jadi anak-anak, lingkungan di sekitar kita banyak sekali. Salah satunya ada taman, ada tempat bermain, ada pasar, dan lain sebagainya. Nah, coba kita perhatikan gambar berikut ini. Bagaimana jika kalian melihat kisah dari Benny, Lani, and Udin ketika mereka pergi ke pasar? Nah, jika kita cermati kembali kegiatan Benny dan teman-temannya di pasar, maka mereka tidak mendapatkan kenyamanan. Tidak mendapatkan kenyamanan itu disebabkan oleh kegiatan para pedagang yang ada di pasar karena tidak menjaga kebersihan. Nah, jadi anak-anak, kegiatan inilah yang menyebabkan mereka tidak mendapatkan hak yang semestinya. Apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang semestinya kita dapatkan dalam kondisi apapun. Nah, kemudian apa itu kewajiban? Nah, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Nah, lalu anak-anak, bagaimana sebenarnya kewajiban yang benar bagi kita untuk merawat lingkungan dan hal apa saja ketika kita peduli terhadap lingkungan? Nah, coba kalian lihat gambar berikut ini. Apa kewajiban yang tepat yang harus kita lakukan pada lingkungan? Ya, tepat sekali. Jawabannya adalah A. Nah, mari kita analisis bersama-sama. Kenapa jawabannya A? Ya, karena jawaban A adalah gambar anak yang sedang menyirami bunga. Ia tepat sekali melakukan kegiatan pelestarian bunga karena merawat tanaman, sehingga itu termasuk kewajiban kita. Yang B adalah gambar seseorang yang sedang menebang pohon. Ini jelas sekali bahwa termasuk kegiatan yang merusak lingkungan. Dan yang C adalah gambar seseorang sedang memetik bunga. Kegiatan memetik bunga ini juga sama halnya akan mampu mematikan tanaman. Selanjutnya, Pak Rehan akan mengajak anak-anak untuk menganalisis apa hak yang harus kita dapatkan. Nah, silakan anak-anak lihat di sini. Ada beberapa gambar. Nah, pertanyaan adalah manakah yang merupakan hak yang bisa kita peroleh atau wajib kita peroleh setelah kita peduli terhadap lingkungan kita? Ya, tepat sekali jawabannya adalah C. Yuk kita analisis bersama-sama. Jawaban A merupakan gambar orang yang sedang sakit. Nah, logikanya, kalau kita mempedulikan lingkungan dan kita merawat lingkungan, maka lingkungan kita akan bersih dan kita akan terhindar dari penyakit. Sekarang yang B, bagaimana dengan gambar yang B? Gambar yang B merupakan gambar anak yang merasa tidak nyaman atau bau dengan lingkungan sekitarnya. Nah, hal itu berarti ada tanda atau ada indikatornya bahwa lingkungannya merupakan lingkungan yang tidak bersih. Benar bukan? Nah, terus yang C, tepat sekali. Ini adalah gambar anak yang merasa nyaman bermain di taman. Mereka merasa senang dan tidak ada masalah yang timbul akibat kerusakan lingkungan di sekitarnya. Nah, anak-anak, dari cerita Pak Rehan tadi, latihan pertama dan latihan kedua, kalian tentu semakin paham bukan dengan penjelasan bagaimana hak dan bagaimana kewajiban yang harus kalian ketahui.
So the next children, you can also appreciate how you care about the environment in the form of art. Have you ever known what the mosaic art is? A mosaic artwork is a two-dimensional vast arts of the combination spiral image element to form a new themed image. Nah, selanjutnya kalian juga bisa loh mengapresiasi bagaimana kepedulian kalian terhadap lingkungan dengan bentuk karya seni. Nah, apakah kalian sebelumnya pernah mengenal apa itu karya seni montage? Karya seni montage adalah sebuah karya seni tempel dua dimensi yang menggabungkan beberapa unsur gambar sehingga membentuk gambar yang bertemakan baru. Nah, apa saja sih kira-kira yang dibutuhkan untuk membuat karya seni montage? Yang pertama adalah kardus bekas, kemudian koran atau majalah bekas, serta gunting dan juga lem. Perlu diperhatikan ya anak-anak ketika kita akan membuat karya seni montage. Beberapa hal yang menjadi faktor penting adalah diantaranya. Nah, jadi anak-anak harus menentukan dulu kira-kira tema apa yang akan dikerjakan untuk sebuah karya seni montage tersebut. Untuk hari ini, Pak Rehan akan menentukan temanya, yaitu peduli terhadap lingkungan. Sesuai ya dengan tema kita. Selanjutnya, ketika kalian sudah menentukan tema, maka kalian carilah gambar yang sesuai dengan tema tersebut. Setelah kalian menemukan gambar-gambar tersebut, guntinglah menggunakan gunting yang sudah disiapkan. Jangan langsung ditempel ya. Kita perlu tahu dulu konsep seperti apa yang akan kita tempel. Kita perlu meletakkan gambar kita pada cetakan kardus sebelum ditempel agar nanti kita tahu dulu konsepnya seperti ini. Nah, jika kalian sudah merasa yakin dengan konsepnya seperti itu, maka kalian bisa langsung ambil lem dan tempel secara perlahan, sehingga gambar-gambar yang tadinya berupa satuan akan menjadi gambar utuh dalam karya seni montage seperti berikut ini. Okay kids, that's enough learning for today. If M.R. Raihan makes a lot of mistakes, please forgive me. Let's say Alhamdulillah together. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Thanks God, all praise be to Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Thank you for your attention.